Shalom saudara pendengar suara Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 18, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 31. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia. Dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita.
Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 31. Topik dari ayat emas renungan kita adalah memilih Kristus sekarang berarti memilih pilihan yang bersifat abadi. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Jalan yang mana? Kisah inspiratif. Setiap malam, Howard dan Mel sering mengunjungi bar-bar murahan di wilayah Grand Rapids, Michigan untuk melewatkan satu hari lagi yang menyedihkan. Akhirnya, karena terlalu kecewa oleh hidupnya yang sia-sia, Mel naik kereta ke Chicago, tempat yang diharapkannya dapat mengakhiri semua itu. Akan tetapi, saat ia berjalan dengan bertelanjang kaki di tengah badai salju di Chicago tahun 1897 untuk bunuh diri di Danau Michigan, ia dihentikan oleh seorang pekerja dari Pacific Garden Mission. Mel masuk ke dalam gedung, mendengarkan Injil, dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Kemudian, Mel kembali ke Grand Rapids untuk merintis sebuah misi. Howard mendengar bahwa Mel diselamatkan dan tidak mabuk-mabukan lagi. Namun, bukannya percaya kepada Yesus, Howard justru hanya menertawakan Mel tua. Baginya, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 18. Akhirnya, Howard menelan akibat dari kebiasaannya mabuk-mabukan, dan ia pun bunuh diri. Lebih dari 100 tahun kemudian, lembaga misi Mel Trotter masih menyambut orang-orang yang memerlukan tempat tinggal dan yang membutuhkan Yesus. Dan 100 tahun kemudian, keluarga kami masih berduka atas kematian Howard. Ia adalah kakek dari istri saya. Seperti Mel dan Howard, kita pun mempunyai pilihan. Siapa saja yang percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Manakah yang Anda pilih? Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kebodohan? Kebodohan terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kepandaian yang telah Allah berikan padanya. Seorang yang bodoh menggunakan nalarnya untuk mengambil keputusan yang salah. Kebodohan yang paling sederhana adalah menolak percaya bahwa Allah itu ada atau berkata, tidak kepada Allah. Mazmur 14 ayat 1. Alkitab mengaitkan kebodohan dengan sifat cepat naik pitam. Amsal 14 ayat 16-17, ucapan yang busuk. Amsal 19 ayat 1, dan ketidaktaatan terhadap orang tua. Amsal 15 ayat 5, kita dilahirkan dengan kecenderungan bersikap bodoh. Namun dengan disiplin kita dapat dilatih menjadi bijak. Amsal 22 ayat 15. Amsal 19 ayat 3 mengajar bahwa kebodohan tidak produktif. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Di dalam Markus 7 ayat 22 Yesus menggunakan istilah yang berarti tak bernalar, dan diterjemahkan sebagai kebebalan. Dalam konteks itu Yesus menjelaskan apa yang keluar dari hati manusia itulah yang menajiskannya. Kebodohan adalah salah satu bukti bahwa manusia mempunyai kodrat yang berdosa dan bercela. Amsal 24 ayat 9 mengajar, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Kebodohan adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, karena dosa sendiri adalah pelanggaran hukum Allah.
1 Yohanes 3 ayat 4. Bagi orang bodoh, jalan Allah merupakan kebodohan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18 dan baca juga ayat 23. Injil seakan berupa kebodohan bagi orang yang tidak selamat karena tidak masuk akal. Seorang yang bodoh sudah tidak lagi sejalan dengan hikmat Allah. Injil seakan-akan berlawanan dengan naluri dan nalar bawaan manusia, namun Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. 1 Korintus 1 ayat 21. Orang yang percaya pada Kristus menerima sifat Allah sendiri. 2 Petrus 1 ayat 4, yang meliputi pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16, dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus yang mendiami kita, orang percaya dapat menolak kebodohan. Pikiran orang percaya dapat menyenangkan Tuhan, dan ia dapat mengambil keputusan untuk memperkaya hidupnya dan hidup orang sekelilingnya, yang memuliakan Allah. Filipi 4 ayat 8-9 dan Efesus 5 ayat 18 Efesus 6 ayat 4. Dalam kaitannya dengan takdir kekal kita, pilihannya adalah menjadi orang yang bebal, yang menolak Injil Kristus, atau orang yang bijak, yang mempercayai Kristus dan hidup berkomitmen padanya. Baca Matius 7 ayat 24-27. Orang percaya akan menyadari bahwa Injil yang pada awalnya ia sangka sebagai kebodohan sebenarnya merupakan hikmat Allah yang memberinya kehidupan kekal. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam Suara Sion. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat Suara Sion, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat,
kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam Suara Sion berikutnya. Shalom.